Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Ardani dari PSA kelas IC. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sinkretisme dalam Islam dan tradisi masyarakat Nusantara. Di sini saya mempunyai beberapa poin tentang sinkretisme. Poin yang pertama adalah definisi sinkretisme. Yang kedua, kapan munculnya sinkretisme. Yang ketiga, pandangan Islam tentang sinkretisme. Yang keempat, sinkretisme antar agama. Yang kelima, sinkretisme agama dan dengan budaya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, poin yang pertama yaitu definisi sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Saya di sini menjelaskan definisi terlebih dahulu agar uh, selanjutnya kita dapat memahami sinkretisme ini lebih mudah. Ketika kita mengetahui hakikat suatu pembahasan, maka kita akan tahu apa hakikat yang kita bahas pada saat itu. Maka saya di sini mendahulukan definisi agar kita mudah paham nanti ke depannya. Lalu apa itu sinkretisme? Mengutip dari Wikipedia, sinkretisme adalah proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman, kepercayaan, atau aliran-aliran agama. Perpaduan tersebut menghasilkan keserasian dan keseimbangan. Jadi mudahnya, sinkretisme itu adalah suatu proses perpaduan, pencampuran antara satu pemahaman dengan pemahaman lain. Jadi paham-paham itu dicampurkan agar terjadi perpaduan, keserasian atau keseimbangan di dalam pemahaman tersebut. Kalau mungkin sekarang sinkretisme itu lebih banyak dibahas dalam agama. Padahal sinkretisme itu tidak melulu dengan agama, tapi semua pemahaman, pemahaman apapun. Jika digabungkan atau dicampurkan itu di situ terjadi yang namanya sinkretisme. Kemudian selanjutnya poin yang kedua yaitu kapan munculnya sinkretisme. Jadi sinkretisme itu istilah lainnya adalah sinkretismos, yaitu pertama kali digunakan dalam era falsafah Greek kuno, yaitu sekitar tahun 46 sampai 120 Masehi, dengan tujuan menghentikan permusuhan sesama bangsa Kretan untuk bersatu untuk menghadapi musuh yang sama. Jadi asal-usul munculnya sinkretisme ini adalah ketika di zaman falsafah Greek kuno, kaum Kretan ini pecah belah karena berbeda pemahaman dan sebagainya. Maka di situ muncullah yang namanya sinkretisme yang bertujuan untuk menggabungkan pemahaman-pemahaman yang berbeda-berbeda tersebut disatukan sehingga bisa menemui keselarasan, menciptakan keselarasan dan perpaduan sehingga bangsa Kretan pada saat itu bisa bersatu dengan tujuan jika bersatu untuk melawan musuh yang sama. Pada saat itu mereka mempunyai musuh yang sama. Dalam keadaan pecah belah, mereka harus menyatukan bangsa mereka untuk menghadapi musuh yang sama. Maka tercipta di situ yang namanya sinkretisme. Kemudian poin selanjutnya adalah pandangan Islam mengenai sinkretisme. Bagaimana pandangan Islam sendiri menanggapi adanya sinkretisme? Dalam Islam tidak ada pelarangan sinkretisme secara langsung. Jadi di dalam Islam tidak ada sinkretisme dilarang, tidak ada ceritanya seperti itu. Namun dalam surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 di dalamnya menyinggung larangan pencampuran agama Islam dengan keyakinan yang lain. Jadi Islam tidak melarang sinkretisme secara langsung, tidak melarang sinkretisme adalah adanya proses sinkretisme ini, tidak melarang, tapi ada salah satu praktek sinkretisme yang dilarang dalam Islam, yaitu apa? Praktek pencampuran agama Islam dengan keyakinan yang lain. Praktek pencampuran agama Islam dengan ajaran yang lain. Di sini Islam melarang hal tersebut, tapi Islam sendiri tidak melarang sinkretisme secara umum. Sinkretisme dalam Islam mempunyai beberapa kasus yang sering terjadi, yaitu sinkretisme atau pencampuran antara kepercayaan
Islam dan kepercayaan lain. Yang kedua, sinkretisme antara Islam atau pencampuran Islam dan budaya masyarakat. Jadi yang terjadi ada dua kasus. Yang pertama, Islam dengan ajaran agama yang lain atau ajaran kepercayaan yang lain. Yang kedua, pencampuran atau sinkretisme Islam dengan budaya masyarakat. Oke, sekarang kita membahas kasus yang pertama, yaitu sinkretisme antar agama atau antar kepercayaan. Dalam Islam, mencampurkan ajaran Islam dengan ajaran kepercayaan lain jelas-jelas dilarang. Dilarang secara mutlak. Sebagaimana larangan tersebut disinggung dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang berisi tentang penolakan Nabi Muhammad dari ajakan orang kafir untuk menyembah sesembahan mereka. Jadi pada saat itu ceritanya orang-orang kafir Quraisy itu sudah mulai putus asa untuk melawan dakwah Nabi Muhammad SAW yang semakin lama semakin pesat. Semakin lama banyak orang yang masuk Islam. Mereka mulai putus asa, mulai merasakan keresahan. Maka dari situ mereka mempunyai ide untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad SAW agar ajaran Islam ini tidak terlalu kuat nantinya. Tidak terlalu menyebar luas nantinya. Yaitu dengan apa? Mereka bernegosiasi agar damai agar Nabi Muhammad menyembah sesembahan mereka, dan mereka pun nanti akan menyembah sesembahan Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah. Maka turunlah ayat ini. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, surat Al-Kafirun, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang intinya Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang mereka sembah, apa yang orang kafir sembah. Dan orang kafir pun bukan penyembah apa yang Nabi Muhammad sembah. Orang kafir bukan penyembah Allah, dan Nabi Muhammad bukan penyembah berhala. Lalu ayat surat Al-Kafirun ditutup dengan ayat yang terakhir, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi jelas di situ lakum dinukum waliyadin itu jelas menolak proses percampuran antara ajaran Islam dengan ajaran yang lain, apalagi sampai menyembah. Jadi penolakan ajaran Islam dalam sinkretisme terjadi pada aspek itu, terjadi pada kasus itu, pencampuran antar agama. Kemudian kasus yang kedua yaitu sinkretisme antar agama dengan budaya. Sinkretisme antar agama dan budaya adalah kasus yang paling banyak terjadi dalam masyarakat kita. Seperti tercampurnya budaya Jawa dengan ajaran Islam seperti tahlilan, selamatan, dan lain-lain. Karena proses ini terjadi karena memang sudah ada tradisi atau budaya yang dimiliki oleh masyarakat Nusantara atau Jawa, lalu masuklah Islam dalam masyarakat Jawa, otomatis di situ terjadilah percampuran antara agama Islam dan budaya. Lalu bagaimana hukumnya? Dalam pandangan Islam, percampuran Islam dan budaya adalah hal yang diperbolehkan, namun tetap ada batasan-batasan tertentu, yaitu dengan tetap mengunggulkan ajaran Islam daripada budaya itu sendiri. Jadi seperti ini, ajaran Islam masuk ke dalam masyarakat Nusantara, tentunya mereka tidak menerima, awalnya mereka tidak menerima mentah-mentah ajaran agama Islam, tidak langsung menerima, tentunya dengan negosiasi, dengan strategi-strategi tertentu, strategi dakwah tertentu, sehingga disitulah terjadi negosiasi antara ajaran Islam dan budaya, yang seperti contoh yang dibawakan oleh para wali songo, yang didakwahkan oleh wali songo, seperti Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu tidak langsung mendakwahkan ajaran Islam secara hukum atau langsung, tapi secara pendekatan budaya. Sunan Kalijaga mendekati masyarakat Jawa dengan budaya mereka, sehingga akhirnya mereka tidak asing dengan Islam, sehingga dapat menerima Islam. Lambat laun mereka dapat menerima Islam.
tentunya dengan batasan tidak keluar dari koridor syariat Islam. Jadi budaya tetap diterima jika budaya itu tidak menyalahi syariat Islam. Dan jika budaya itu menyalahi syariat Islam, maka budaya itu harus diunggulkan agamanya daripada budayanya. Seperti contohnya tahlilan, selamatan. Mungkin kalau selamatan dalam era sebelum Islam masuk di Nusantara, selamatan itu digunakan untuk sesembahan atau sesajen bagi roh-roh penunggu ataupun roh-roh nenek moyang. Tapi ketika masuk dalam era Islam, ajaran Islam mulai masuk di Nusantara, selamatan diubah isinya, bukan saja untuk sesembahan, untuk sesajen, untuk menyembah roh-roh nenek moyang atau roh harus untuk menyelamatkan mereka dan selain sebagainya, tapi diisi dengan pujian-pujian, diisi dengan pembacaan ayat suci Quran, pujian kepada Allah, pujian kepada Muhammad. Kemudian ditutup dengan berbagi makanan dan seterusnya. Di situ dapat kita ketahui bahwa sinkretisme terjadi dalam aspek Islam dan budaya tersebut. Terjadi perpaduan, terjadi pencampuran sehingga menciptakan keselarasan. Seperti itu. Kemudian kesimpulannya, sinkretisme dalam Islam itu diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah asal ajaran Islam itu sendiri. Dengan artian pengombinasian antara keduanya, antara agama dan budaya adalah boleh dalam batas-batas tertentu, yaitu budayanya yang mengikuti Islam, bukan Islam yang mengikuti budaya. Jadi kasta budaya itu lebih tinggi daripada kasta Islam itu lebih tinggi daripada budaya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dalam tutur kata atau penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.